Tuhan mau saya memberitahukan kepada Anda, tetap dalam sikap berdoa, bahwa Tuhan melihat siapa saja yang nangis di ranjangnya minggu ini. Ada orang-orang tertentu di antara keluarga Saat Teduh yang sedang putus pengharapan, yang hatinya berbeban berat, yang letih lesu jiwanya. Tuhan tahu, suruh saya beritahukan bahwa Tuhan melihat saat Anda menangis sendirian. Ada yang menangis dalam keadaan berlutut, ada yang duduk, ada yang berbaring. Tuhan lihat semuanya. Air matamu kutabung dalam kirbatku, kata Tuhan. Saat kau lemah, aku Tuhan kuat di dalam hidupmu. Bapa, sampaikan sabdamu, sembunyikan hambamu di balik salibmu. Dalam nama Yesus. Amin. Praise the Lord. So surprising, mengejutkan kadang-kadang apa yang Tuhan nyatakan. Dengan jelas Roh Kudus suruh saya beritahukan bahwa Tuhan melihat. Tanpa saya melihat apa-apa, suara sepoi-sepoi bahasa itu berbicara dengan sangat jelas bahwa Tuhan Yesus sayang umatnya. Hati yang hancur, jiwa yang patah remuk, tidak kau pandang hina ya Tuhan. Kalau itu adalah Anda yang dimaksudkan, Anda tidak usah tanya apakah saya. Nggak perlu lihat ke tetangganya, mungkin dia yang dimaksudkan. No, it's you. You cried this week. Anda menangis minggu ini, sendirian, gak ada orang yang tahu kepedihan hatimu, gak ada yang bisa menyelami hati. Tapi Tuhan bisa, kata Tuhan tinggal di hatimu. Kalau Anda lemah, hari ini Tuhan akan kuatkan ya. I pray in Jesus' name, God will comfort you. Tuhan yang akan menghiburkan. Saya gak tahu apa yang membuat Anda gelisah, tapi tentunya dalam Kristus ada solusinya. Waktu kita lemah, Dia kuat. Itu dulu kita imani. Kita percaya bahwa itu benar. 2 Korintus 12, ayat yang ke-7-10 saya bacakan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri, kata Paulus, karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sebelum saya lanjutkan dan mulai membahas ayat per ayat, saya ingin memberikan an early promise ya, suatu janji yang awal-awal diberikan untuk tahun 2023. Tahun 2023 tahun depan not gonna be an easy year, tidak akan menjadi tahun yang mudah. Tapi jangan takut. Tuhan tetap kuat. Mau tahun apa aja, tahun kapanpun, dahulu, sekarang, selama-lamanya, Yesus kuat. Kalau kita lemah, Dia kuat. Kita lebih lemah, Dia lebih kuat. Jadi Yesus gak bisa lemah, semakin kuat. Tuhan itu maha kuasa, sempurna kuasanya. Jadi jangan takut menempuh apa-apa, asal Yesus beserta. Waktu kita lemah, Dia kuat. Saya sebenarnya terus terang saya suka tanda kutip, siapa sih yang suka dalam masalah, nggak ada. Tapi saya tanda kutip suka dalam masalah. Saya suka dalam kelemahan, bukan cari masalah. Karena waktu saya lemah, Tuhan akan manjakan saya. Kita baca sekarang dari Rasul Paulus. Rasul Paulus mengalami sebuah kelemahan, ahli teologi tidak tahu apa tepatnya. Tetapi memang tidak dituliskan duri dalam daging yang kita baca tadi itu, persisnya apa sih? Tidak sama sekali dituliskan dalam cerita. Paulus hanya cerita bahwa di dalam dirinya, dalam dagingnya ada utusan setan, ada duri yang diizinkan. Memang sengaja tidak ditulis spesifik itu apa. Supaya hari ini kita bisa melihat diri kita dalam cerita ini. Artinya apa saja durimu, Yesusnya sama. Yesus kuat waktu kita lemah. Ayat 7. Dan supaya aku, kata Paulus, jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu.
Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat-ayat di atasnya diceritakan penglihatan Paulus. Paulus ini orang hebat. Bahkan rohnya sempat diangkat untuk melihat Firdaus, sorga, tingkat ketiga. Semua pernyataan-pernyataan yang manusia lainnya belum pernah alami. Dan Paulus melihat sesuatu yang tidak bisa digambarkan, tidak bisa dijelaskan. Dan karena pernyataan-pernyataan hebat itu, belum lagi pemakaian Allah atas orang ini, luar biasa, pertobatannya pun sensasional. Banyakan orang bertobatnya itu diam-diam dengan tenang, beriman, terima Yesus. Dia lihat sinar. Ini orang boleh dikatakan istimewa. Tapi hari ini, waktu dia menulis ini, dia mengalami sesuatu. Ada sebuah duri di dalam dagingnya. Ternyata Paulus sama dengan kita. Dia manusia biasa seperti Elia. Waktu kita lemah itu adalah kesempatan yang baik sekali untuk kita merendahkan hati. Kita jadi sadar bahwa semua berkat ini adalah milik Tuhan. Segala pengurapan pemakaian itu milik Tuhan. Kita ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Biasanya orang cenderung lupa kalau berada di atas. Tapi waktu dia berada di bawah, dia sadar bahwa dia hanyalah manusia. Sebenarnya kelemahan itu bukanlah musuh kita. Musuh kita terbesar adalah kesombongan. Dan Tuhan tahu, hanya Tuhan yang tahu, kita ini bisa sombong hingga titik apa. Hanya Tuhan yang tahu kapan kita bisa menyombongkan diri. Kita nggak tahu. Tapi Tuhan tuh membaca kita. Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu panjangnya usus kita. Tuhan yang membuat kita, dia sangat mengenal kita. Bahkan lebih daripada seorang ibu mengenal anak kandungnya. So, Tuhan tahu tendensi atau kecenderungan kita untuk sombong itu setiap orang ada. Setiap kita ini keturunan Adam dan Hawa, masing-masing ada benih kesombongan di dalamnya. Dan Tuhan tahu apa yang akan bisa mengotak-atik itu dan membuat kita jatuh. Karena itu, kalau kita diizinkan mengalami kelemahan, nggak apa-apa. Asal kita tidak lari dari hadirat Tuhan, kalau itu diizinkan, Tuhan pasti punya maksud yang mulia. Saya nggak ajari kita untuk cari masalah. Tapi ketika dalam masalah, jangan kita marah. Kita harus tahu bahwa masalah itu akan mengerjakan sesuatu yang mulia di dalam diri kita. Tuhan yang paling tahu. Hanya Tuhan loh yang tahu. Kalau orang di sekeliling kita hanya tahu kita sombong ketika kita mulai menyombongkan diri. Mereka mulai kerasa, misalkan pasangan hidup kita, suami atau istri kita, kamu kok sekarang beda ya, kamu kok angku ya. Itu bisa kerasa. Tuhan lebih hebat. Bahkan orang itu sebelum menyombongkan diri, Tuhan sudah tahu dia akan menyombongkan diri. Makanya kalau diizinkan kita dalam masalah, itu seperti detox ilahi. Itu seperti prevention atau seperti pencegahan vitamin dari Tuhan. Jangan tunggu sakit baru minum vitamin, terlambat. Kadang-kadang Tuhan izinkan duri dalam daging datang dulu dalam kehidupan, supaya jangan sampai kita menyombongkan diri dan jatuh. Ini hikmat Allah yang tidak terselami. Mana ngerti, siapa tahu, ternyata yang aku alami ini yang ku keluhkan setiap hari, kok begini sih keluh kesah melulu, ternyata ini bagus untuk aku. Kalau saya di titik ini tidak diizinkan seperti ini, mungkin nanti 10 tahun lagi jatuhku akan parah. Dan waktu itu sudah berdarah-darah, sudah beyond repair, sudah nggak bisa diperbaiki lagi. Sudah mustahil untuk restorasi. Jadi Tuhan izinkan di kilometer sekarang ini kita mengalami sesuatu yang dianggap sebagai kelemahan dan persoalan. Ternyata nanti suatu hari kalau kita di sorga, kalau di rewind, diputar ulang ke belakang, kita baru memahami, oh gitu. Ini loh jalur hidupmu tuh bisa salah nantinya. Maka aku izinkan demikian. Di titik ini kamu digocoh oleh sesuatu. Supaya kamu bergantung kepadaku. Because God is all love. Tuhan itu kasih. Dia gak mau berpisah sama kita. Tuhan gak suka perpisahan dengan anak-anaknya. Tirai itu kan dirobek dari atas ke bawah. Berarti Allah dan manusia menjadi satu dalam Kristus. Tidak mau pisah lagi, Eloi Eloi lama sabaktani. Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Gak perlu lagi kita alami itu, Yesus sudah beli di kayu salib. Kita tidak akan lagi terpisahkan. Apa yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah?
Tapi hati-hati dengan kesombongan. Karena orang yang sombong akan berpisah dari Tuhan. Tuhan izinkan perkara-perkara yang tidak mengenakkan dalam hidup kita itu untuk memastikan beli karcisnya di depan bahwa kita tidak akan selama-lamanya dipisahkan dengan Tuhan. Makanya sekarang saya ngerti kenapa Paulus ngomong begini. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri. Kata aku diberi itu gift, kado. Aku dikasih kado, dikasih duri dalam dagingku. Ini orang mikir apa sih? Gak ada setahu saya di seluruh dunia orang kena masalah dan berkata, aku dikasih kado sama Tuhan. Bukan berarti Tuhan berbuat jahat ya. Please jangan salah tafsirkan. Duri dalam daging atau utusan iblis ini bukan berarti Tuhan kasih kita setan. Enggak. Tapi kalau Tuhan izinkan, setan langsung lompat. Sekali Tuhan buka pintu, dia langsung sikat. Tapi kalau Tuhan buka pintu sedikit, itu bukan untuk menghancurkan kita. Sekalipun setan langsung melompat, masuk kehidupan kita, menggocok kita dengan permasalahan, mengintimidasi kita, menekan, melawan, seolah-olah seketika kita seperti bisa dihentikan, dipukul mundur. Kalau Tuhan izinkan, meskipun itu perbuatan setan, saya percaya Allahku pegang kendali, bukan iblis. Tuhan yang pegang setirnya, bukan setan. Kalau setan berbuat jahat kepada kita, Tuhan akan memakai itu untuk berbuat baik kepada kita. Dan hasil akhir yang Tuhan cari terlebih dahulu adalah kerendahan hati. Supaya kita itu bisa bersandar penuh kepadanya. Duri dalam daging, kata duri ini dalam bahasa Yunaninya adalah skolops. Ini bukan sekedar thorn atau duri yang kecil. Pernah nggak masuk dulu ujung pensil? Waktu saya kecil pernah tuh, karena saya nakal. Ketusuk ujungnya di dalam situ. Cukup lama. Itu bukan duri yang kecil yang menyebabkan iritasi. Bukan duri yang kecil yang minor. Kata skolops itu duri di dalam dagingku. Duri itu artinya seperti pakunya tenda kemah itu. Kalau orang berkemah ada pakunya kan. Dok, dipaku ke tanah. Supaya tendanya bisa berdiri. Kata skolops atau duri, itu bukan duri kecil, sesuatu yang lancip, yang bisa mengganggu kita sedikit. Bukan, tetapi itu adalah paku tenda yang besar. Ini bicara tentang big problem. Problema yang besar. Yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Diulang lagi. Permulaan ayat supaya aku jangan meninggikan diri, akhir ayat ditutup dengan supaya aku jangan meninggikan diri. 2 kali Paulus itu diberi peringatan sama Tuhan. I don't want you to be arrogant. Aku tidak mau akhirnya kamu jatuh Paulus, sebab aku tidak mau pisah sama kamu, kata Yesus. Makanya aku beri kamu satu kado ini, aku izinkan sesuatu supaya kamu selalu bergantung kepadaku. Please know the mind of God in your life. Kenali pikiran Allah. Tapi terlebih dahulu percaya karakternya. Bahwa dia tidak pernah jahat dalam kehidupan kita. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru ayat 8 kepada Tuhan. Supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Paulus gak tanggung-tanggung. Dia normal seperti kita. Waktu diterpa masalah, reaksi pertama adalah bebaskan aku dari masalah ini. Paulus langsung mau keluar. Sangat lumrah. Paulus berkata, aku sudah 3 kali berseru sama Tuhan. Kenapa dia berseru berkali-kali? Dia passionate, dia bergairah untuk segera keluar dari persoalan. Sama seperti kita. Tapi dia 3 kali berdoa bukan sebagai pratanda bahwa dia kurang iman. Ada orang berkata, kalau doa sekali aja cukup. Kalau 2 kali udah gak beriman. Enggak juga sih, Tuhan suruh kita bertekun dalam doa ya kan? Jangankan Paulus, Yesus di Getsemani berdoa 3 kali, doa yang sama diulang-ulang. Tuhan Yesus. Meskipun Yesus bukan takut pakunya, bukan takut paku tenda atau paku kemahnya. Yang Yesus waktu itu gelisah adalah karena ia akan berpisah dengan Bapa. Terbukti lewat seruannya, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu yang ditakutkan. Tapi reaksi ke-1 ketika kita berada dalam persoalan adalah, I want to get out. I want to get out already. Aku mau keluar, aku mau check out. Belum check-in, baru check-in udah langsung mau check out. Kayak orang kalau masuk ke hotel, hotelnya itu nggak pas kamarnya, dia nggak suka atau bau rokok.
Dia langsung komplain ke resepsionis dan berkata, aku mau ganti. Baru check-in langsung mau check out. Tukar kamar. Itu reaksi yang normal. Paulus juga alami yang sama. Don't feel bad. Jangan rasa bersalah kalau Anda juga seperti itu. Saya juga seperti itu. Tapi kali ini Tuhan jawabannya beda. Berkali-kali kalau Paulus teriak sama Tuhan langsung dijawab. Ini sampai 3 kali. Jawabannya Tuhan tidak sesuai dengan aplikasi. Tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tentang hal ini, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripada aku. Ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepada aku. Wah, sudah kata tetapi jawab Tuhan kepada aku. Berarti God has a different idea. Berarti Tuhan punya rencana yang lain. Lalu kata Tuhan seperti ini, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kenapa kita disuruh rendah hati? Petrus berkata begini, bukan Paulus, ini rasul yang lainnya. Rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya, tujuan rendah hati bukan supaya kita rendah diri. Tujuan rendah hati adalah supaya kita diangkatnya. Supaya kamu ditinggikannya. Paulus ini mengalami ini bukan supaya runtuh. Dia alami ini supaya kuasa Tuhan jadi sempurna dalam hidupnya. Dia akan mengalami pernyataan kuasa Allah. Siapa bilang kalau Tuhan akan biarkan kita digocoh sama setan. Seperti bangsa Israel dalam sejarah perang mereka. Ketika mereka dicari gara-gara malah mereka dapat tanah. Gara-gara perang itu akhirnya harus ada pihak yang kalah. Yang pihak yang kalah harus serahkan tanahnya. Dari situlah bangsa Israel memperoleh tanah perjanjian. Tuhan izinkan kita digocok setan bukan supaya setan menang. Supaya kita ambil teritorinya dalam hidup kita. Dia nggak berhak berbicara lagi di area-area itu. Supaya kuasaku jadi sempurna. Dan jangan lupa loh, kalau kita sedang lemah, kita diangkatnya. Bukan berarti kita suka cari masalah. Lain kali kalau kita ngalami kelemahan lagi, ini bukan kelemahan moral loh ya. Ini bukan jatuh dalam dosa, bukan. Kalau orang-orang yang menafsirkan, ahli teologi yang berkata, Paulus ini duri dalam daging yang dimaksudkan di sini itu adalah nafsu, hawa nafsu duniawinya. Oh salah, saya tidak setuju. Meskipun kita tidak tahu persisnya apa, mungkin saja ada sebuah penyakit yang dia idap. Karena di kitab Galatia, suratnya di sana, dia katakan bahwa matanya ada masalah. Sampai orang-orang lain jijik, tapi orang-orang Galatia begitu terbeban. Bahkan mereka kalau bisa kasih matanya ke Paulus, mereka akan kasih. Mereka akan berikan. Mungkinkah itu ada hubungannya? Karena sama-sama rasul yang menulis surat Korintus, dia menulis surat Galatia. Mungkinkah kondisi yang sama? Masa duri berkali-kali? Saya nggak tahu. Tapi penjelasan yang paling mungkin, yang paling masuk akal adalah adalah sakit penyakit yang dia idap. Ini bukan hawa nafsu ya. Jadi kalau kita mengalami kelemahan, entah itu problema dalam pekerjaan atau dalam rumah tangga yang bukan salah Anda, ini kelemahan adalah bicara soal keadaan di luar kendalimu yang menerpamu dan membuatmu menjadi berada di titik yang lemah. Tidak bisa berbuat apa-apa sepertinya. Seolah-olah Anda bukan hanya dirugikan, tapi Anda dibuat tak sanggup melakukan sesuatu. Kalau kita dalam titik lemah lagi dan lagi dalam hidup ini, lain kali diangkat. Jangan pernah berkata kita ini berputar-putar di padang gurun. Tuhan kok on and off sama saya. Nanti waktu saya lemah diangkat lagi kuat, lemah kuat. Setiap kali kita diangkat dari sebuah kelemahan, kalau Tuhan izinkan, kita tidak diangkat pada kekuatan yang sama. Karena Alkitab berkata, kuasa Kristus turun menaungi aku, kuasanya menjadi sempurna. Berarti setiap kali kita diangkat, kita di-upgrade sama Tuhan. Udah levelnya beda. Setiap kali kita diangkat itu 1 oktav lebih tinggi. Kalau saya coba merekam ulang ya, semua titik-titik lemah dalam kehidupan saya. Ketika Tuhan izinkan saya masuk dalam lembah-lembah kehidupan, saya menoleh ke belakang. 10 tahun punya lembah mengangkat saya segini dalam kekuatan Tuhan. 5 tahun yang lalu mengangkat saya segitu. Yang tahun lalu mengangkat saya segini. Setiap kali lonjakannya lebih sempurna. Membuat saya semakin matang.
tidak kembali lagi ke ground zero, ke break even point, tidak kembali ke nol lagi, tapi membawa saya ke oktav yang lebih tinggi. Saya ajak kita mengenal pikiran Tuhan. Tidak ada rencana Tuhan dalam kehidupan anak-anak Tuhan itu berputar-putar di padang gurun, itu tidak ada. Dia selalu membawamu dari kemuliaan pada kemuliaan. Dan Tuhan berkata di sini, tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku. Kata cukuplah di sini itu sangat rendah hati Tuhan ngomong begitu. Tuhan bilang cukuplah kasih karuniaku, bukan menolak doa Paulus. Tuhan bilang cukup. Apa yang kamu miliki itu cukup kok menghadapi ini. Wow, Paulus teriak-teriak, ternyata Tuhan sudah kasih dia kuasa untuk menghadapinya. Bayangkan seorang konglomerat. Konglomerat punya anak. Anaknya nggak tahu papanya kaya. Anak kecil kan, taunya mau beli sepeda, mau beli apa. Dia mau beli ini. Papanya kasih dia kredit card. Anaknya berkata, ini untuk bayar. Bapaknya bilang, uangnya cukup kok untuk beli sepedamu. Ya nggak cuman cukup lah kalau dia konglomerat. Lebih dari cukup. Berlebih-lebihan malahan. Bisa-bisa yang dibeli bukan sepedanya. Yang dibeli mungkin seluruh pabrik sepedanya. Tapi dia memastikan anaknya itu merasa aman, merasa didukung. Dia berkata, nak, ini pakai kredit card papa, gesek aja, cukup kok untuk beli sepedamu itu. Sepeda minimu itu, cukup. Tuhan ngomong sama Paulus, cukup kok kasih karunia-Aku, padahal Tuhan itu maha kuasa. Betapa rendah hatinya Tuhan Yesus ya. Tuhan itu gak sok-sokan. Dia gak pakai kuasanya berlebihan. Kalau Tuhan merasa ini cukup. Kedua, Tuhan ajari Paulus untuk modest, untuk rendah hati. Tuhan ajari dia untuk mencukupkan diri. Konglomerat ini tadi, lagi dalam ilustrasi. Lagi makan misalkan dimsum. Dia pilih-pilih, anaknya mau pilih semuanya di menu. Ini pak. Setiap halaman ditunjuk 10. Setelah dia tunjuk, lalu dia tutup, papanya tutup dengan gentle, dengan lemah lembut. Terima kasih, saya rasa sudah cukup pesanan kami. Loh, aku masih mau pesan lebih. Cukup nak, kita nggak bisa habiskan. Nggak boleh buang makanan, berdosa sama Tuhan. Ditutup, udah bakpaunya, siomainya, dan sebagainya. Terima kasih mas, cukup. Sudah cukup pesanan kami, kami makan cuma berdua. Tuhan ajari Paulus untuk mawas diri. Tahan kuasa pernyataanmu. Meskipun sapu tanganmu menyembuhkan, enough for you. Yang Tuhan kuatkan kali ini, yang Tuhan lakukan kali ini bukanlah mengambil bebannya Paulus. Tuhan kali ini menguatkan pundaknya untuk memikul beban itu. Tuhan bilang, enough, cukup. Saya bisa rasakan kasih Tuhan. Tuhan itu wibawa ya. Saya kalau baca gini tambah kagum sama Tuhan Yesus. Karena itu aku senang dan rela ayat 10 di dalam kelemahan. Di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Ini loh, anaknya konglomerat sorga. Ini loh, rasul, anaknya Tuhan Yesus. Dia berkata seperti ini, aku senang dan rela di dalam kelemahan. Dia bisa tutup menu dan berkata, enough for me. Luar biasa, dia akhirnya belajar. Kita juga harus belajar dari Rasul Paulus. Aku senang dan rela di dalam kelemahan. Kenapa dia berkata, aku senang dan rela di dalam kelemahan? Keluarga Saat Teduh yang saya kasih, banyak di antara kita bermimpi, tapi mimpi kita hanyalah ilusi atau fantasi. Berapa banyak, ayo ngaku di antara kita punya angan-angan. Kalau bisa nanti hidupku itu sudah enak ke depan. Udah pasti enak. Hidup itu lebih ringan, lebih nyaman. Terus terang ya, saya beritahu meskipun saya aminkan. Tapi selama kita hidup di dunia ini nggak bisa. Kita itu hidup enak, ringan, tenang, nyaman, nggak bisa. Makanya mendingan lebih masuk akal kalau berkata begini, karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan. Karena kalau kita di dalam kekuatan, dalam berkat, nggak perlu belajar untuk senang. Udah otomatis senang. Tapi di sini dengan iman dia berkata, karena itu aku senang dan rela. Rela, ada kata rela. Di dalam kelemahan. Don't long for the day when life will be easy. Hidup akan mudah. Gak ada itu. Ketika kita berkata, mulai hari ini hidupku akan mudah. Ada aja. Mungkin gak susah lagi di area tertentu. Muncul hal-hal baru. Namanya hidup di dunia ini kita akan selalu digesek dan digesek terus. Sampai kapanpun kita akan selalu dibentuk. Peperangan rohani juga ada. Dan di dalam hidup ini belum selesai misi kita. Boleh pensiun kalau itu hanyalah bicara soal pekerjaan teknisnya. Hati tidak boleh pensiun dini.
hati kita tetap harus berjaga dan waspada. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Gak apa-apa, aku jalan sama Tuhan. Aku tidak imani masalah, tapi aku tidak takut dengan masalah. Asal Yesus beserta, aku senang dan rela di dalam kelemahan. Ini mengajarkan kita, hidup itu selalu antisipasi ke depan, bukan hanya persoalan, terutama hidup itu ekspektasi untuk berjalan dengan Tuhan. Pokoknya aku akan latih hidupku dari sekarang sampai aku mati untuk bergantung kepada Tuhan Yesus dan bergantung penuh. Saya sendiri, hidup saya juga masih ada banyak hal di depan yang saya belum ketahui. Saya belum mengerti nanti kalau usia 70 itu rasanya seperti apa. Beberapa Anda sudah merasakannya. Mungkin kita siap untuk mati. Mati adalah keuntungan. Tapi nggak semua orang siap untuk masa tua. Gimana nanti kalau sudah nggak bisa selancar biasanya ini itu. Ada banyak hal itu yang kita masih belum tahu. Peduli amat. Pokoknya di kilometer sekarang ini saya punya prinsip dan prinsip saya pegang teguh. Asal Yesus ada di masa depanku, aku suka dan rela. Mau dibawa kemana aja sama Tuhan, asal bukan salahku. Asal itu tuntunannya, aku mau. Tugas saya hanyalah ini, saya harus kembangkan otot rohani saya. Nggak boleh lengah. Every day tiap hari, saya latih satu art atau satu seni. Seni bergantung pada Tuhan. Kalau saya bisa bergantung hari ini, saya bergantung nanti sama Tuhan umur 70 nggak susah. Saya bergantung kalau umur berapa, sampai umur berapa nanti kita hidup nggak tahu. Atau sampai mati, aku akan bergantung sampai akhir hayatku. Yang penting hari ini kita bergantung penuh. 3 hal, waktu kita lemah, dia kuat. Review hari ini sebagai berikut. 1, waktu kita lemah, kasihnya jauh lebih terasa. Jadi it's okay to cry ya, nggak apa-apa untuk menangis. It's okay to fall into his arms atau untuk jatuh ke dalam tangannya. Saya pernah mengalami lawatan Tuhan, dari waktu ke waktu saya mengalaminya. Dalam suatu saat saya pernah mengalami lawatan Tuhan waktu saya lagi berbeban berat. Tapi sebagai orang yang selalu mendoakan orang lain kan jarang terlintas dalam pikiran manusia, pikiran orang-orang sekeliling saya untuk mendoakan saya. Jadi waktu saya sendiri sekali butuh didoakan, tapi saya nggak akan minta kanan kiri ya kan. Tuhan itu melawat saya, Tuhan itu baik. Saya ingat suatu hari, ini bukan manifestasi. Kita nggak cari-cari yang begituan. Kita nggak cari yang namanya physical manifestation. Tapi saya ngalami itu. Waktu saya sedang berdoa, saya dilawat Roh Kudus sampai saya rebah tidak bisa berdiri. Itu saya nangis kayak baby. Saya nangis. Saya bukan orang yang mudahnya meneteskan air mata. Apalagi kalau bukan karena hadirat Allah. Saya susah sekali basah nih matanya. Tapi pada waktu saya dilawat Tuhan, saya jadi orang yang sama sekali tidak ada kedok lagi, tidak ada perisai, tidak ada pertahanan sama Tuhan. Itu saya telanjang. Tuhan tahu isi dalam saya. Saya nangis sejadi-jadinya. Saya sampai gak kuat untuk berdiri, alias saya sedang rebah di dalam kuasanya. Saya gak cari yang begituan, wong itu saya di kamar sendirian, saya dilawat sama Tuhan. Waktu saya berkata, Tuhan, aku lemah Tuhan. Aku lemah Tuhan. Aku berusaha, ya sudah sampai titik ini aku gak mampu lagi. Aku lemah Tuhan. Waktu itu anehnya, gak dikasih kuasa apa, tapi yang terasa itu kasihnya. Saya merasa dia sayang gitu sama saya. Saya gak bisa jelaskan. Sayang banget. Sangat cinta, saya nggak bisa jelaskan, nggak bisa gambarkan. Saya merasa seperti dimanja, kayak seluruh dunia ini GR ya. Seluruh dunia ini nggak ada manusia lain selain aku. Itu kayak Tuhan itu belai-belai saya, sayangi saya, I love you. Bukan saya karena saya worthy, bukan karena saya holy, bukan karena saya layak, bukan karena saya suci, tapi karena saya lemah. Waktu nangis itu kerasa Tuhan dekat sama saya. Tapi waktu saya kuat, ya saya nggak ngerasakan, saya melayani dalam kuat kuasanya. Orang lain yang merasakannya. Waktu saya lemah, saya merasakan dilayani oleh dia. Saya merasakan kasihnya. Luar biasa loh. Waktu Anda lemah, nikmati prosesnya. Enjoy being ministered by Jesus. Nikmati dilayani. Nikmati indahnya dilayani. Manisnya dilayani Tuhan. 2, waktu kita lemah, kuasanya lebih nyata bekerja. Iya. Biasanya kalau kita lagi di titik lemah, ada sesuatu yang di luar kita. Something outside and beyond us. Sesuatu yang di luar kita yang terjadi atau kejadian. Dan kita tahu bahwa kita bisa curiga.
curiga yang baik nih, kayaknya itu terjadi untuk aku itu. Sesuatu terjadi di luar kita ya, itu bukan karena usaha kita, nggak ada urusannya sama kita. Tapi sesuatu terjadi sama kita seolah-olah seperti matahari pun dihentikan untuk kita, supaya kita bisa menang perang. Israel itu pernah mengalami satu berkat yang seolah egois. Seluruh bumi itu berhenti, matahari berhenti di tempatnya, selama 24 jam supaya mereka menang lawan Amalek. Itu kan kerasa sampai ujung dunia. Itu kita tahu dari ilmu pengetahuan, itu bukan mataharinya yang berhenti. Itu buminya yang geraknya pelan. Untung-untung kok nggak terjadi banjir tsunami. Kalau perputaran bumi bermasalah itu bisa semua orang terbang ke angkasa lalu hilang. Gara-gara orang Israel, Tuhan buat satu mujizat di luar mereka, hanya demi mereka. Jangan kaget loh, kesaksian hidup seperti itu hanya terjadi di titik lemah. Waktu segala sesuatu diubah-ubah sama Tuhan, diobrak-abrik sama Tuhan demi satu orang. Bayangkan, enjoy prosesnya waktu lemah. Selama kita tidak berdosa, jangan menantang Tuhan. Kalau kita datang kepadanya dengan hati hancur, jiwa yang patah remuk, Tuhan tidak pandang hina. 3, waktu kita lemah, ini good news-nya, kita hanya bisa jadi lebih kuat sih. Apalagi kalau sudah di titik terendah, there's only one way that is up. Hanya ada satu jalan, yaitu naik ke atas. Jadi kalau lemah itu di-enjoy juga. Kenapa? Karena hanya ada satu cara, hanya ada satu hal lagi yang tersisa, yaitu Tuhan harus menguatkan Anda. Tuhan tidak mengangkat beban kita selalu, tapi Tuhan akan menguatkan pundak kita untuk bisa mengangkatnya. Itu yang terjadi sama Paulus. Waktu kita lemah dia kuat 3 hal ini. 1, waktu kita lemah kasihnya jauh lebih terasa. 2, waktu kita lemah kuasanya lebih nyata bekerja. 3, waktu kita lemah kita hanya bisa jadi lebih kuat. Haleluya. Jesus loves you.